Kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyembah Engkau, kami sudah memberi kepada Tuhan, dan kami sudah mendoakan segala pergumulan kami di hadapan-Mu. Saatnya bagi kami akan merenungkan firman-Mu yang akan menjadi dasar ibadah di saat ini. Dan juga saat ini kami berdoa kiranya Engkau menyertai pada saat renungan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman pada saat ini. Dan juga habis pemberitaan firman Tuhan, kami juga akan langsung dalam pembaptisan kudus. Mohon Tuhan hadir bersama dengan kami di sana. Dalam nama Yesus, menyerahkan ibadah kami, ibadah renungan firman Tuhan di saat ini. Haleluya, amin. Kita duduk kembali. Shalom. Shalom. Kematian, kebangkitan, sekarang kenaikan. Dan 10 hari dari ini kita akan juga memperingati hari Pentakosta. Pada hari ini Yesus atau Tuhan kita Yesus telah menggenapi apa yang pernah Dia katakan di dalam Yohanes pasal 14 bahwa Dia akan pergi ke sana. Kenapa Dia kembali ke surga? Yaitu untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepada Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kelahiran, yaitu kita peringati dari Natal, dan Dia sudah mati, pada hari ketiga Dia bangkit. Setelah kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, Dia tidak langsung naik ke surga. Dia masih ada di bumi menampakkan diri kepada para murid, memberikan pengajaran kepada mereka selama 40 hari. Dan dari kebangkitan sampai pada hari ini, menurut kalender, bahwa pada hari ini sudah 40 hari Dia bersama dengan para murid dan menampakkan diri, dan Dia naik surga. Ya. Pada hari ini menurut sejarah bahwa Dia akan naik ke surga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam memperingati hari kemenangan kita sebetulnya bahwa Tuhan kita naik ke surga adalah sangat penting juga bagi jemaat Eklesia dan Jehovah Jireh dan ke-16 saudara yang ada di hadapan Bapak Ibu yang sekarang berbaju putih ini. Mereka telah mengambil satu komitmen atau pengakuan bahwa mereka akan bersama dengan Tuhan. Mereka akan menyerahkan diri mereka kepada Tuhan melalui pembaptisan yang dilakukan oleh Gereja Baptis. Dan orang baptis membaptis bukan orang yang belum percaya, tetapi orang baptis membaptis yang sudah percaya. Maka dalam beberapa hari ini, dan mereka sudah selama ini mengikut Tuhan, ada materi-materi yang diberikan oleh para pelayan. Ya. Dan mereka ini dalam materi-materi yang sudah disampaikan, dan mereka sudah percaya kepada Tuhan. Kenapa kita dibaptis? Ya. Oke, saya jelaskan sedikit. Gereja Baptis itu bukan gereja yang baru kemarin lahir. Nama baptis itu diambil pada tahun 1530. Jadi usia baptis itu sudah berkisar 500 tahun. Ya. Boleh berbeda nama di daerah, tetapi nama baptis itu tetap satu. Baik itu baptis di Amerika, baik itu baptis di Australia, baik itu yang ada di Eropa, selalu nama ada baptis dalam. Ya. Nama baptis ini dulu dimulai pada tahun 1530 sama-sama dengan reformasi gereja yang ada di Eropa. Ya. Jadi nama baptis ini ya sama. Kenapa muncul gerakan baptis? Karena menurut baptis yang layak dibaptis adalah orang yang sudah mengaku Tuhan sebagai juru selamat. Orang yang sudah mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhannya. Dan dia mau hidup di dalam pengakuannya itu. Dan pada saat ini juga, kenapa juga kita harus dibaptis? Baptisan sebetulnya itu adalah penyucian hidup. Selain itu, mengakui keimanan kita kepada Kristus Yesus. Atau karena kita adalah orang Kristen, orang percaya, maka baptisan itu adalah satu janji kita
bahwa saya mau mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, baptisan itu dilakukan oleh semua gereja. Bukan hanya baptis, semua gereja melakukan. Dan baptis selalu melakukan apa yang tertulis dalam Alkitab. Contohnya, ya, kenapa harus ada baptisan? Yang pertama sebetulnya di situ adalah Tuhan Yesus juga dibaptis. Kalau kita membaca di dalam kitab Matius pasal yang ketiga, ya, sebelum dia memulai, dia harus dibaptis. Dan yang membaptis dia adalah Yohanes Pembaptis. Yang kedua di situ, kenapa kita harus membaptis? Itu adalah perintah Tuhan. Ya, baptisan itu adalah perintah Tuhan. Tuhan bersabda pada saat dia kenaikannya memperingati di dalam Matius pasalnya ke-28 ayat 19 hingga ayat ke-20, dia berkata, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di situ ada kata baptislah mereka. Baptis itu adalah penyucian hidup. Baptis itu adalah pengakuan keimanan kita, atau bisa dikatakan baptis itu adalah meterai kita sebagai satu bentuk pengakuan kita kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan hanya Yesus yang dibaptis. Kalau kita pernah membaca juga di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8, di situ si orang murid Tuhan Yesus yaitu Filipus. Pada saat ada sida-sida dari tanah Ethiopia, dia sedang membaca kitab Yesaya. Pada saat itu roh dia sadar dan roh mengangkat Filipus dan tiba di situ. Pada saat di situ dia sedang membaca kitab Yesaya. Dan dia mau dibaptis. Dan di depan mereka ada air. Dan Filipus katakan, di situ ada air, apakah Anda siap untuk dibaptiskan? Siap. Dan dia dibaptiskan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat ini sangat luar biasa. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan dulu untuk 16 orang ini. Kita berikan kemuliaan nama Tuhan. Ini janji dan luar biasa. Sangat susah tapi itu janji. Dan pada saat ini, mari sama-sama kita membuka di dalam firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, satu ayat saja. Ada 3 hal yang harus kita renungkan di saat ini. Sebagai dasar, dia naik ke sorga, dan apa tugas kita setelah kita dibaptis? Yesus berkata, Yesus terangkat ke sorga. Ayat yang ke-8, Yesus berkata kepada para muridnya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi